Ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rasukon Yongpong, penggiat pertanian organik di Thailand. Kenyataan bahwa 60% dari sampah yang terkumpul di tempat pembuangan akhir TPA, sampah sebagian besar merupakan sampah organik. Sampah organik selain menimbulkan masalah lingkungan dari proses pembusukan, juga menyumbang pembentukan gas metana, gas rumah kaca yang menyebabkan efek pemanasan global. Dengan proses pembuatan ekoenzim akan mengurangi beban TPA. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, molase, tetes tebu atau gula merah atau gula tebu. Proses fermentasi akan berlangsung 3 bulan. Bulan pertama akan dihasilkan alkohol, kemudian pada bulan kedua akan menghasilkan cuka, dan bulan ketiga menghasilkan enzim. Pada bulan ketiga, atau ekoenzim kita sudah bisa dipanen. Caranya adalah dengan menyaring menggunakan kain yang sudah tidak terpakai atau baju yang digunakan untuk saringan. Sisa dari ampas dapat kita gunakan untuk beberapa manfaat. Untuk membantu proses penguraian di dalam septic tank dengan terlebih dahulu dihancurkan dan masukkan ke dalam saluran toilet. Kedua, sebagai kompos dengan cara meletakkannya selapis demi selapis di dalam tanah. Tiga, sebagai terapi dengan cara ditempelkan pada badan, contoh di tengkuk apabila pusing atau di tempat yang dirasakan tidak nyaman. Berbagai macam fungsi ekoenzim. Ekoenzim dapat dijadikan sebagai cairan multiguna dan aplikasi meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan maupun di bidang industri. Contoh penggunaan tersebut diantaranya untuk bahan kosmetik alami, bahan obat-obatan alami, bahan pembersih lantai, disinfektan, insektisida, dan pupuk cair yang dapat merangsang hormon tanaman untuk meningkatkan kualitas buah dan sayuran serta meningkatkan hasil panen. Penggunaan sebagai pupuk cair dengan cara mengencerkan setiap 30 ml larutan ekoenzim ke dalam 2 liter air, kemudian disemprotkan kepada tanaman. Aplikasi untuk pengendalian hama tanaman dan hewan pengganggu seperti kecoa, semut, lalat, nyamuk, dan serangga lain dengan cara mengencerkan 15 larutan ekoenzim ke dalam 500 ml air, kemudian disemprotkan di area target. Manfaat ekoenzim untuk rumah tangga: 1. Untuk merendam sayur, untuk menghilangkan pestisida, herbisida, bahan logam, dan sel parasit, juga zat lilin pada buah-buahan. 2. Menghilangkan kutu di beras. 3. Membersihkan lantai WC, dinding atau kamar mandi, juga pel lantai dan mengusir serangga. 4. Campuran cuci piring sehingga lebih bersih dan keset. 5. Campuran kecucian pakai untuk memutihkan pakaian tanpa pemutih. 6. Membersihkan minyak atau lemak yang membandel. 7. Memperlancar saluran WC. 8. Penjernih air akuarium. 9. Pembersih kerak yang bandel. 10. Membersihkan barang-barang yang kusam. 11. Mengurangi nyamuk atau serangga. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktek langsung membuat cairan ekoenzim. Banding 3 banding 10. 1 itu untuk molase, 3 untuk bahan organik, 10-nya adalah air dari wadah yang kita sediakan. Kita akan membuat ekoenzim dengan ukuran airnya ini 1,5 liter karena kapasitas wadahnya adalah 1,5 liter sampai 2 liter. Kita campurkan molase yang sudah kita sesuaikan ukurannya sampai tercampur. Merata, ya. Lalu sedikit demi sedikit kita masukkan bahan-bahan organik
yang sudah kita siapkan dan kita bersihkan, dicuci pakai Eco Engine. Kita masukkan bahan-bahan organiknya, minimal 5 jenis ini kulit-kulit atau bahan organiknya minimal 5 macam. Kita masukkan semua, ada sayur, kulit buah, dan daun-daun. Setelah ini kita fermentasi selama 3 bulan. Jadi kita tulis di ininya tanggal pembuatan sampai dihitung 3 bulan baru bisa panen. Setelah nanti 3 bulan panen, kita saring dan hasilnya seperti cairan ini. Setelah menjadi cairan ini, itu ampasnya kita blender, kita buat untuk ampasnya atau untuk terapi, jadinya dipres seperti ini. Untuk penggunaannya, turunan daripada Eco Engine itu bisa dibikin untuk sabun cair, sabun micel, dan lain-lain. Setelah ini kita akan praktek sabun micel.